Oke. Ketua Umum Anas diambil alih oleh Pak SBY. Inilah kudeta pertama di Partai Demokrat. Anda ingin mengatakan bahwa SBY menghadapi karma? Ya, nantinya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketiga kalinya, Akbar Faisal Unsensor akan membicarakan tentang hal yang memang harus kita bicarakan. Sebenarnya konsennya Akbar Faisal Unsensor dan Nagara Institute, lembaga yang saya pimpin itu sebenarnya bukan tentang apa riak-riak bagaimana kemudian pertarungan kekuasaan di internal Partai Demokrat. Tapi sebenarnya yang kami mau ambil itu, mau share kepada publik adalah bagaimana penguatan civil society, bagaimana pengelolaan partai politik yang sebenarnya, yang kemudian pada akhirnya berujung pada bagaimana partai politik mengambil peran-peran yang seperti yang seharusnya. Dan hari ini kita akan membicarakan dengan beberapa tokoh. Yang pertama di studio telah hadir sahabat saya, teman berantem saya, Pak Ruhut Sitompul. Selamat malam Pak Ruhut. Bersama saya juga sudah ada Pak Sri Mulyono, anggota presidium dari PPI. PPI itu kalau teman-teman mungkin saya mencoba mengingatkan, adalah organisasi ormas yang didirikan oleh Anas Urbaningrum. Penting bagi kita untuk melibatkan PPI di sini karena pertama, Anas Urbaningrum adalah mantan ketua umum Partai Demokrat. Yang kedua, konon kabarnya beliau akan menyelesaikan hukuman pada tahun 2022, akan keluar dari penjara, dan apapun namanya, sudah beberapa pihak yang mengatakan bahwa keluarnya Anas Urbaningrum nantinya dari tahanan itu akan mengubah peta perpolitikan setidaknya pada internal Demokrat. Soal apakah PPI terlibat atau tidak di dalam kita menyebutnya barangkali kudeta, kita menyebutnya pengambil alihan kekuasaan, itu adalah soal penamaan, tapi nanti kita tanya. Dari Makassar, saya juga sudah mengundang sahabat lama saya, Saudara Nikmatullah, Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan. Pak Nima, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore. Terus kemudian juga Sri Kandi Partai Demokrat ini, Ibu Frida Mustikasari, adalah sekretaris DPW Yogyakarta, yang juga adalah pelaksana tugas DPC Partai Demokrat Kabupaten Sleman. Ya, saya melibatkan mereka karena mereka lah pemilik suara. Ya, yang namanya pengurus asli dan kemudian ada pengurus yang hasil KLB, itu mau tidak mau itu tergantung pada pemilik suara. Saya mulai dulu dari Pak Nikmatullah, Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan. Anda dengan sangat keras menyikapi ini yang kemudian juga viral. Saya mencatat dua. Pertama, saya dengar Anda lah yang diminta oleh teman-teman Anda, pimpinan Partai Demokrat se-Indonesia dalam hal ini provinsi, untuk membacakan penyikapan agar kemudian memecat 7 orang ini. Satu. Yang kedua, kemarin viral pernyataan Anda bahwa kapan saja dibutuhkan kami sudah siap perang. Dengan gaya yang tentu saja saya kenal siapa Anda, itu mengatakan bahwa kami tidak terbiasa berperang dengan mulut. Kami sudah terbiasa baku tikam. Wow. Itu adalah penyikapan yang ekstrim dari seorang politisi Sulawesi Selatan yang tentu saja dalam alam bawah sadar saya sebagai orang Sulawesi Selatan saya pahami. Tapi pertanyaannya begini sebenarnya. Apapun yang namanya sudah terjadi KLB-nya, Bos Nikma, sahabatku. Iya. Dan dalam kenyataannya itu juga ternyata ada beberapa yang memberikan dukungan. Saya belum punya angka pasti. Tadi sebelum kita mulai acara Anda menyebutkan sudah ada 34 DPC yang sudah dipecat. Sebenarnya angka yang saya dengarkan itu lebih banyak lagi. Nah, penyikapan terkini sekarang Partai Demokrat dan khususnya ketua-ketua DPD, kalau Anda bisa mewakili teman-teman seperti apa, Ula? Ya, terima kasih. Saya mungkin akan sedikit panjang, mohon waktunya supaya lebih clear saya jelaskan. Kami di Sulawesi Selatan terus terang tidak mengakui kegiatan di Sibolangit itu sebagai KLB. Kenapa? Karena banyak sekali hal yang tidak terpenuhi. Pertemuan itu menurut saya, istilah saya satu tingkat di bawah arisan. Mengapa? Karena organisasi Pak Sri yang dari PPI ini tahulah,
Kita ini semua orang-orang yang dibesarkan oleh organisasi, baik organisasi pemuda maupun organisasi mahasiswa. Organisasi tingkat kabupaten saja kalau memilih ketua, tidak bisa kalau yang mau dipilih itu tidak hadir. Kenapa saya sebut satu tingkat di bawah arisan? Arisan pun kalau dikocok, keluar nama, orangnya tidak hadir kan diulang. Nah itu sederhananya. Kemudian yang kedua, yang namanya kongres itu ada namanya perangkat. Ada perangkat kongres, ada panitia, ada steering komite, kemudian ketika kongresnya berjalan ada namanya presidium sidang. Semua itu tidak terpenuhi. Nah, sehingga kita mempertanyakan, saya sendiri tidak mau mengakui kalau itu KLB. Itu tidak lebih dari kumpul-kumpul luar biasa sebenarnya. Menurut saya ya, kita dibesarkan oleh banyak organisasi dan kita punya pengalaman panjang berorganisasi. Seluruh yang kita pahami pengalaman kita, kongres luar biasa, munas luar biasa, atau apapun namanya itu di sebuah organisasi, selalu diawali oleh mosi tidak percaya. Oke. Ya, ada mosi tidak percaya yang tidak direspon secara baik oleh pengurus yang sedang mengelola organisasi, maka itu tahapan selanjutnya adalah kongres luar biasa atau munas luar biasa. Nah, hari ini tidak ada riak yang cukup serius di internal Partai Demokrat. Malah kita sedang nyaman-nyamannya berpartai dengan pola dan cara kepemimpinan Mas AHY. Terus terang saja seperti itu. Sehingga tiba-tiba ada pihak yang melakukan kasak kusuk kiri kanan dengan ancaman-ancaman tertentu, karena saya juga dapat masukan dari beberapa DPC di Sulawesi Selatan. Jadi diancam, ini pasti mulus karena kekuasaan atau pemerintah di belakangnya. Nah, bagi kami-kami ini yang mungkin senior, paham itu hanya sekedar retorika ancaman. Tetapi kan ada orang, ada pihak-pihak, apalagi pengurus di tingkat DPC yang bisa jadi termakan oleh ancaman-ancaman seperti itu. Belum lagi diiming-iming, namanya dana operasional lah, uang saku lah, dan sebagainya. Siapa yang mengancam lah? Ya mereka-mereka kan timnya ini, mereka ada tim per provinsi, per pulau yang turun. Kalau di Sulawesi Selatan ini kan yang turun Ahmad Yahya. Yahya, kemudian ada beberapa mantan ketua DPC yang sudah DPC 2 periode lalu di Sulawesi Selatan, sudah tidak aktif, tiba-tiba ikut bergerilya, menghubungi teman-teman ketua DPC. Ada yang diancam bahwa ini pemerintah yang punya agenda, ini pemerintah akan backup penuh, ini akan berjalan mulus. Nah, ada teman-teman yang pasti ya cukup termakan oleh apalagi oleh provokasi-provokasi seperti itu. Apa yang dijanjikan kepada Anda oleh tim yang bergerak duluan itu? Saya dengar ada tawaran 100 juta dan segala macam, yang tiba di tangan Anda itu tawarannya apa? Nah, saya kan panggil ketua-ketua DPC saya, hampir lebih dari setengah ketua DPC dihubungi dan dijanji uang 100 juta kalau sampai di lokasi. Ada yang dipanjar 25 juta, ada yang dipanjar 10 juta, ada seperti itu kejadian-kejadiannya. Nah, tetapi yang paling membuat beberapa ketua DPC itu terpengaruh adalah karena mereka selalu bawa-bawa nama pemerintah, dan tentu saja mereka mudah percaya karena nama yang dijual itu KSP Muldoko. Ya, saya mau tanya satu hal. Syarat-syarat yuridis untuk melakukan sebuah KLB mungkin bisalah kita pertanyakan. Nanti biarkanlah diverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dan bahkan buat pengadilan kalau memang lanjut ke pengadilan. Itu satu hal. Tetapi informasi yang saya dapatkan dari banyak kader bahwa sebenarnya ada problem yang menahun di internal. Pertama, bagaimana eksklusivitasnya pengurus terkhusus ketua umum dengan beberapa kelompoknya. Yang kedua adalah mereka tak kuat lagi menghadapi bagaimana oligarki yang terlalu berlebihan. Keputusan-keputusan itu diambil berdasarkan pada wilayah elitis tertentu dan seterusnya dan seterusnya. Anda sebagai ketua DPD tidak akan merasakan itu? Saya kira itu narasi yang berlebihan. Okay. Saya ini sebagai ketua DPD dan banyak lagi ketua DPD dan ketua DPC
baru saat ini kita rasakan betul bagaimana berpartai, berorganisasi dengan benar. Mengapa? Karena Mas AHY ini sangat terbuka komunikasinya. Hampir semua ketua DPC, apalagi ketua DPD, itu punya nomor handphonenya. Dan kita bisa WhatsApp dan dijawab langsung oleh Mas. Yang saya mau bilang adalah komunikasi hari ini dengan ketua umum, sekjen maupun bendung, itu sangat cair. Jadi kalau dibilang ada tekanan, ada situasi yang terkungkung, enggak ada itu. Sebelum saya pindah ke Frida, pertama sudah bergabung juga sahabat kita Ria Rangkuti ya. Agak telat tadi karena ada kegiatannya di luar. Saya mau tanya satu hal kepada Ula. Bro, sebagai tokoh muda, setidaknya pada wilayah Sulawesi Selatan, saya sangat mengenal Anda. Tidak Anda terganggu dengan praktek oligarki dan dinasti yang begitu mengemuka di internal Partai Demokrat? Oligarki apa? Nggak ada oligarki kok. Kita nyaman sekali pengelolaan partai di bawah AHY itu sangat terbuka. Kita hampir tiap bulan ada rapat pimpinan. Karena ada suasana pandemi, maka kita selalu rapim dalam bentuk Zoom. Itu juga membuat kita lebih mudah. Kenapa? Kita tidak butuh tiket ke Jakarta. Dan semua orang bisa bicara bebas. Nah, sehingga kalau orang bilang ada oligarki, ada apa, menurut saya itu narasi yang berlebihan. Artinya bagi Anda AHY yang relatif sebenarnya baru saja bergabung tanda petik dengan Partai Demokrat, meskipun itu adalah waktu itu bapaknya sebagai ketua umum, bukan masalah bagi Anda ya? Bukan, siapa yang bilang dia baru bergabung? Ketika menjelang pemilu legislatif 2019, Ibu Ani kena kanker dan SBY tidak bisa tinggalkan Singapura. Yang keliling Indonesia memberi semangat, dorongan moral kepada caleg-caleg yang sedang bertarung itu Mas AHY. Mas AHY itu keliling Indonesia memberi semangat, datang di Sulawesi Selatan dia sampai Pinrang, sampai Kabupaten Goa, bahkan mau ke Luwu, cuma kendala transportasi yang terlalu jauh. Itu dia lakukan. Sehingga kader menjadi lebih bersemangat menghadapi pileg. Pak Ketua, kan banyak kader-kader yang senior yang tapi bukan keluarga dari BSBY yang sudah berdarah-darah sejak dari awal. Iya, kenapa kemudian tokoh-tokoh ini tidak di mana mereka? Kapan mereka datang temui kami bicara? Oke. Tidak ada. Menjelang Kongres, kalau AHY mau, dia tinggal menunggu hasil di Kongres. 1 bulan, 2 bulan sebelum Kongres, Mas AHY itu keliling 34 provinsi. Ketemu kader, ketemu ketua-ketua DPC, ketemu ketua-ketua DPD. Bicara terbuka. Silakan sampaikan kalau ada masalah di internal partai. Tidak mungkin saya pecat, karena saya tidak punya kewenangan memecat saat ini. Kalau ada yang bicara jujur. Semua orang bilang, ini Pak yang masalah di kita. Ini. Semua dia lakukan. 34 provinsi loh, calon ketua umum keliling. Sehingga ketika Kongres aklamasi, ya memang tidak ada yang berkomunikasi ke bawah kok. Oke. Bagaimana kita mau dukung orang yang kita tidak tahu? Oke. Makasih lah. Saya pindah dulu ke Yogyakarta. Oh ya, Ibu Frida, Anda saya dengar orang yang sejak dari awal mendesak agar kemudian Johnny Allen dan kawan-kawan dipecat. Dan kenyataannya sekarang ini dari pengurus DPC di Yogyakarta ada 2 yang terbukti ikut KLB dan satunya lagi terindikasi. Jadi kemungkinan ada 3 nih. So, sebenarnya apa yang terjadi? Siapa yang mendekati Anda dan kemudian apa yang Anda rasakan sebagai orang di daerah gitu? Sampai kemudian Anda begitu kekeh agar para kader-kader senior ini itu dipecat. Mereka punya sejarah loh dengan Partai Demokrat loh. Oke. Terima kasih Bang Faizal. Jadi ketika KLB ini berlangsung, KLB sudah berlangsung, kemudian kader kami 2 DPC tidak mengatasnamakan secara keseluruhan DPC ya, karena ini dikategorikan sebagai seorang pemimpin yang seharusnya dia tunduk terhadap garis partai, itu tidak dilakukan. Nah, ketika kita bersuara lantang tentang bagaimana seorang kader yang harusnya kader itu juga dia ada berdarah-darah ketika merasakan bahwa partai ini dia juga ikut berjuang, tetapi kami juga merasakan bahwa selayaknya mereka menjadi contoh bagi kami. Apalagi beliau-beliau ini sudah senior, melakukan pendidikan yang bagus bagi masyarakat, pendidikan yang bagus bagi kader-kadernya. Tetapi kita lihat hal itu tidak ada.
di mana malah ini mengajarkan sesuatu hal yang tidak patut. Jadi asas kepatutan di sini juga tidak ada. Ambil serobot, kemudian mengatakan bahwa ini tidak sah dan lain sebagainya. Terus pada waktu itu Bang Joni Allen pada waktu itu juga datang sepertinya di kongres kelima tersebut. Oke, tapi kenapa harus mengambil jalan pemecatan? Tidakkah organisasi itu adalah tempatnya orang berbeda pendapat, mendiskusikannya, menegosiasikannya? Kenapa harus pemecatan? Oke, yang di DP, kita sudah mengadakan adanya pertemuan, kemudian komunikasi, tetapi kalau yang bersangkutan tidak mengindahkan apa yang kita komunikasikan, kita punya cara. Karena di ADRT udah jelas bagaimana ketika mereka menjadi ketua DPC, mereka sudah menandatangani sebuah fakta integritas. Itu integritas, Bang. Ketika orang jadi pemimpin, ketika dia harus melakukan sesuatu, itu tanggung jawab moral yang harus dia lakukan. Apalagi ini politisi. Kalau kemudian sekarang ini untuk sementara sih karena katakanlah saya balik, bagaimana kalau itu Anda alami berbeda pendapat dengan DPP dan kemudian Anda harus mengalami pemecatan karena mekanisme internal partai yang tidak cukup sehat seperti yang terjadi pada senior-senior Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Tidakkah itu juga tidak bagus bagi organisasi Anda? Yang mengatakan tidak sehat di mananya? Saya akan bertanya itu. Ketika di sebuah organisasi kita beda pendapat itu pasti. Tapi bagaimana kita melakukan komunikasi itu? Komunikasi kita dua arah, bagaimana kita mengajukan ketika perbedaan itu ada, kita lihat lagi aturan-aturan yang ada di dalam aturan sebuah organisasi itu pasti ada. Ketika kita sudah tidak cocok ya sudah, karena kita memang salah gitu. Jadi kalau kita memang bersikukuh, pendapat kita benar, kita cari dong pendukung yang lain. Yang lain mendukung apa tidak. Jadi seperti itu, Bang, kalau di organisasi tidak seenaknya sendiri. Oke. Sekarang dengan 2 DPC-nya Anda itu yang sudah terbukti Anda mengatakan terlibat di situ, apa yang Anda lakukan? Anda sudah memecatnya? Sudah, dan sudah keluar SK PLT yang dijatuhkan kepada DPC tersebut. Kalau di Sulawesi Selatan kan ada 4 ya, Ulay ya. Jadi Sidrap, Takala, ada 4 lah pokoknya ya, Pak Ulay ya. Sekarang di Yogyakarta 2. Ya. Terus kemudian 1 lagi. Itu permanen ya pemecatan itu ya? Iya. Tuh. Oke. Ada 1 orang di toko yang sudah keluar dari Partai Demokrat karena merasa bahwa ada beberapa hal yang tidak benar dan kemudian mengambil sikap yang ekstrim dengan keluar. Padahal beliau adalah seorang diehardnya SBY. Ada di sini sekarang. Sahabat saya, Pak Ruhut Sitompul. Apa yang ingin Anda katakan menyangkut ini? Memang Anda tidak lagi di Demokrat. Sekarang sudah di PDIP. Tapi dari apa yang saya dengarkan bahwa Anda itu pertama tidak setuju pada saat itu, terutama pada saat AHY jadi ketua umum, kemudian ada mekanisme-mekanisme yang tidak benar. Apa yang terjadi, Om Ruhut? Iya, yang terjadi pertama mohon maaf, saya kan udah tidak di Partai Demokrat dan saya bangga partai yang pernah saya ikut membesarkannya. Iya. Itu pertama. Yang kedua, pertanyaan baik sekali, ya saya sedih. Ya, Pak Akbar Faisal, bahkan saya pernah bicara dengan lantang. Demokrat bukan partai yang pertama, tapi partai yang terakhir bagi aku. Iya. Kami ingat itu. Itu, ya. Ya. Tapi dengan berat hati, sebenarnya kalau saya dulu keluar karena kaitan dengan Pilgub Jakarta. Ya? Jakarta. Kenapa saya kaitan dengan Pilgub? Saya apapun aturan organisasi dalam hal ini ADART, saya orang yang sangat loyal. Saya pamit dengan Pak SBY. Pak, semua orang udah tahu lah. Saya walaupun di partai, tapi saya kebetulan dan saya pamit. Saya tidak mendukung jagonya Demokrat. Saya mendukung hati saya mau Pak Jokowi. Kan itu. Ya, kita ingat itu, kita catat. Itu dulu. Ya. Dan saya bangga lihat Pak SBY. Beliau, oh ya, Hud, itulah namanya demokrasi. Silakan saja. Saya diizinkan. Dan kejadian, walaupun semua minta saya dipecat pada waktu itu. Oke. Tapi Pak SBY enggak, dia kekeh. Enggak, Ruhut kader kita. Tapi waktu Pilgub DKI, saya pamit lagi. Pak, ini saya mau mendukung Ahok. Pak SBY merusukan saya loh. Ya, beliau katakan, oh ya Hud, saya juga lihat Ahok itu bagus. Ya, kita juga mungkin nanti Ahok. Beliau bilang gitu. Ya, bermainlah saya. Kan sama saya dengan Pak Akbar nih. Kita untuk mensukseskan orang. Tiba-tiba last minute, pendaftaran terakhir,
AHY maju. Saya sedih. Kenapa saya sedih? Saya paling sayang dengan AHY. Bisa ditanya kepada Bapak Presiden, Pak Joko Widodo. Saya berdua di istana malam hari, kami bicara Indonesia. Salah satu pembicaraan akhir, Pak, saya mau titip adik saya. Dia kira kan adik saya kan kebetulan Laksamana. Ya, dia kira nitip adik saya Laksamana Iskandar Sitompul. Saya bilang bukan, AHY. Bapak masih bilang, yang mana? Putra Pak SBY. Karena AHY Ibas sudah saya anggap adik saya. Karena saya dekat dengan keluarga ini, ya, dengan Pak Sarwedi, dengan keluarga, ya, dengan Bunda Ratu, saya dekat semua. Udah, Bapak saya terjepit. Sebagian yang ada dekat dengan Pak SBY selalu mengatakan karir militer AHY selesai di era Pak Joko Widodo. Pak, tolong dong Pak. Saya bilang gitu, saya minta tolong ini. Malam-malam, Pak Joko itu seorang negarawan. Saya cerita siapa, AHY, orang baik, Adi Makayasa, semua. Saya cerita. Dan beliau sangat welcome. Oh iya, dia panggil saya abang. Oh iya bang. Ya kita perhatikan. Tolong Pak ya. Saya mempunyai dambaan ya satu saat dia dapat bintang. Karena saya udah pernah ngomong dengan almarhumah. Dengan Pak SBY. Ini kalau kawan-kawan nggak ada yang tahu itu. Ya. 2024 kita sudah punya calon. Yang di kacamata saya itu AHY. Tiba-tiba saya udah ngomong dan memang mungkin ini salah saya. Saya nggak cerita. Karena lucu banget kalau aku cerita kayak penjilat kan. Ya saya diam aja. Saya lakukan itu. Last minute pendaftaran AHY maju. Nah di situ saya lihat, oh kok begini Pak SBY. Apakah itu keputusan DPP waktu itu? Ya itu yang saya nggak tahu nih kan orang ya selalu wah itu almarhumah, itu Pak SBY kan begitu. Saya baru dengar lagi rame-rame ini makin sedih saya. Jaki yang ngomong. Herzaki. Dia katakan Bapak Ibu sebenarnya nggak mau AHY maju calon gubernur. Tapi ini karena partai-partai politik kawan kami. Katanya, disebutlah yang saya ingat ada bilang PAN, PKB apa. Wah, kaget saya. Waduh, AHY dikorbankan loh. Ya, karena saya ingat sekali. Udah dia mendaftar, saya ketemu lagi sama Bapak, sama kawan-kawan. Ya, saya kan, Akbar tahu lah, gaya saya dengan Pak Akbar ini seperti pinang di belah dua. Kami langsung aja ngomong. Iya, kami ngomong. Saya ngomong. Wah kayaknya berat kawan menang. Putaran pertama kalah. Saya orangnya begitu kayak Pak Akbar. Dan kejadian. Tapi sebenarnya yang paling saya sedih waktu dia bilang AHY mundur dari militer. Itu saya sedih. Saya sudah punya cita-cita untuk AHY. Nah, itulah saya dengan lantang dan Pak SBY kaget loh. Ibu Ani kaget loh. Kok begitu Hud? Oh enggak Pak. Memang saya di partai ini pengabdian. Mereka semua kaget, saya menyatakan mundur sebagai anggota DPR. 3 tahun lagi loh jabatan saya. Saya katakan, saya mundur. Ya udah, saya mundur, udah saya diam. Sama seperti yang dibilang Mbak, saya orangnya begitu. Ya udahlah, kalianlah partai itu. Saya orangnya modelnya begitu. Masalahnya adalah teman-teman, terutama para pengurus daerah itu beranggapan bahwa apa yang terjadi di internalnya Partai Demokrat itu biasa-biasa saja, layak dan harus didukung. Itu gimana pendapat Anda tuh? Jadi begini, ini kan kawan-kawan saya terbuka ya, saya terima kasih kepada Yang Maha Kuasa Tuhan. Saya langsung diambil Ibu Mega, Hasto Sekjen 2019 saya dicalegkan loh Pak. Ya, saya dicalegkan. Saya bilang saya mau istirahat dulu. Saya mohon maaf, karena saya nggak bisa seperti anggota DPR lain kemarin fraksi, misalnya saya kasih contoh Demokrat. Ada kawan saya sekarang sudah di fraksi partai lain, aku nggak bisa begitu. Orang boleh bilang Ruhut itu kutu loncat atau apa, saya yang tahu siapa saya. Saya mau istirahat dulu, saya bilang gitu. Kan begitu. Ya tapi ya mereka PDI Perjuangan ini sangat merasa familiar dengan saya. Pilkada saya dilibatkan apa, saya dikasih jaket, dikasih apa, saya diajak sebagai anggota. Sikap Anda sekarang ini yang saya baca adalah mengatakan ini perlu teman-teman dari daerah menyikapinya. Mengatakan pengurus Demokrat hari ini adalah Muldoko.
Saya baca itu. Nah, jadi begini. Gimana ceritanya itu? Cerita saya tegas mengatakan kenapa begitu? Kan saya ikutin semua. Karena kejadian ini semua, aku juga sedih juga. Saya bilang nggak usah cerita sama saya lah. Tapi mereka semua cerita. Mulai dari aklamasinya Pak AHY jadi ketua umum. Ada ketersinggungan kawan-kawan daerah. Karena memang kami, apalagi tadi ketua kita Sulawesi Selatan, kita orang organisasi. Ada nggak namanya peserta? Ya, taunya, nah ini yang bilang, ini partai modern atau partai seperti yang Bapak bilang tadi? Ya, oligarki ini dan macam-macam. Betul nggak ini? Tapi saya tanya semua betul. Pak SBY maju ke depan. Saya minta yang hanya pemilik suara boleh di dalam, yang lain keluar. Mereka peserta. Mereka pendiri. Mereka sedih. Senior. Kok kami digituin? Udah itu saya bilang, saya kan orang hukum. Itu ada ADART loh. Mereka kaitan dengan ADART yang baru 2020. Ya. Saya kan hidup di ADART 2005. Ya, mereka katakan gimana cara bikin ART itu? Mekanismenya dilaksanakan enggak semua. Ya seperti tadi ketua Sulawesi Selatan mengatakan ada mekanismenya. Nah, taunya kejadian ini semua. Ya, keluarlah 220, dikasihlah beberapa pasal. Waduh, partai ini betul-betul sudah dinasti. Tapi kalau kawan-kawan mau mengabdi ya, saya hormati hak demokrasinya. Terus apa alasannya Anda mengatakan bahwa sekarang ini yang resmi ini pengurus Demokrat itu adalah Muldoko punya, KLB? Ya, jadi kan saya ikutin ini semua. Di media sudah itu Johnny Allen sebagai pimpinan sidang. Dengan ini saya nyatakan kepengurusan AHY demisioner. Udah itu secara aklamasi semua minta Pak Muldoko. Kan itu. Kenapa saya katakan sekarang the winner? Saya senang sekali nih dengan sahabat saya ketua Sulawesi Selatan. KLB ini kan dibawa arisan ini. Ya. Nggak mau saya bilang KLB. Tapi reaksi kalau memang benar kita solid, kita kuat. Jangan kayak sekarang reaksinya. Ini udah beda-beda tipis dengan geng motor. Tahu kan geng motor? Aksi-aksinya ngeri banget loh. Sebenarnya maksud saya merasa kuat di ADART. Itu aja pertahankan. Jangan dibawa keluar. Oh, yang kemarin ya? Dibawa keluar. Saya dengan Andi Malarangeng di Kompas TV. Bang, kan surat itu kepada Pak Jokowi baik. Kan begitu. Sopan. Oh iya, baik, sopan saya bilang. Bahkan saya orang hukum. Ada kata-kata AHY, kita menghormati presumption of innocence. Praduga tak bersalah. Bagus. Surat itu halus. Tapi surat itu dilayangkan lingkungan ring 1 AHY ini yang nggak bagus, nggak halus. Termasuk Andi Malarangeng. Saya bilang cabut kata-kata Anda. Saya garis bawahi. Diam, pucat dia. Saya katakan apa? Dia bilang begini. Akhirnya bukan Muldoko, tapi pemerintahan Pak Jokowi ingin mengembalikan era Orde Baru. Ngeri kan itu? Oh, banyak lagi yang lain-lain. Itulah Menteri Hukum dan HAM juga tersinggung. Pak Yasona. Kok jadi begini? Itu yang saya bilang. Betul, Andi. Suratnya halus, tapi lingkungannya nggak halus. Apalagi kau mengatakan demikian, itu bahaya. Terima kasih. Kau katakan Orde Baru. Bicara Orde Baru, yang paling teraniaya ketua umum saya Megawati Soekarno Putri. Anda salah. Dia langsung diam. Udah kembali lagi ke KLB. Yang begitu-gitu. Jadi belum lagi yang lain-lain ini. Macam-macam. Ya, di situ saya lihat, waduh. Saya senang ketua, ya. Tinggal reaksi dari kawan-kawan kita ketua yang ada di pusat ini. Yang saya lihat, waduh. Udah kalah kami, gawat ini. Tapi jangan dengan yang begitu, elegan. Kan Pak SBY terkenal dengan orang elegan. Ya, apalagi maaf nih, saya ini anak tentara. Ya, saya ketua FKPPI 2 periode. Saya DPP. Walaupun saya bukan tentara,
saya sangat menghayati Sabta Marga Sumpah Prajurit. AHY boleh dongkol, boleh apa, figur ketua umum, pemimpin, pengendalian diri. Mayor loh. Hei saudara Muldoko, itu banyak rekamannya, semua Muldoko disaudara-saudarakan. Itu para purnawirawan, tentara aktif. Maaf aja nih, ya untung juga kawan ini keluar ya katanya. Nggak ada etikanya. Boleh dongkol, tapi hormati dong. Tapi sekarang saya senang. Hari ini dia sudah memperhalus. Jadi bukan hanya saya yang mengkritik. Mungkin yang ke saya menyampaikan juga, sampai juga ke AHY. Sekarang dia mengatakan, tetaplah itu panglima saya. Yang gitu-gitu dong. Jangan, ini dituntut kedewasaannya. Jangan begitu Pak. Saya gitu-gitu Pak. Pak Ketua, Sulawesi Selatan, Nikmatullah, apa tanggapan? Ya, saya juga dengar beberapa pernyataan seperti itu, tapi kan itu lucu bagi saya. Sudah 4 kali kita kongres, selalu begitu. Kalau mau pemilihan, yang tinggal di dalam ruangan itu hanya pemilik suara. Memang begitu semua kongres. Masa kalau orang mau pemilihan yang bukan pemilik suara juga keluar? Tidak. Memang begitu kongres. Saya kira tidak ada maksud tidak menghargai para pendiri ataupun pengurus. Ya sudah begitu waktu kongres di Bandung 2010 lebih parah lagi. Yang tidak pemegang suara itu masuk di arena acara tidak bisa kok. Kenapa yang tidak ada yang persoalkan dulu? Kenapa baru dipersoalkan ketika Mas AHY yang terpilih? Enggak ada itu. Jadi itu kan sebenarnya penggagas KLB ini cenderung mengada-ngada menurut saya. Kenapa? Karena menganggap partai ini tertutup, eksklusif, banyak masalah. Ya siapa? Itu kan kacamata dia. Kami ini pemegang suara, kami ini pengurus di daerah, tidak merasa seperti itu kok. Nah itu soal. Kalau ada situasi yang sangat buruk di internal partai, seperti yang saya bilang tadi, biasanya KLB itu diawali oleh mosi tidak percaya. Ada enggak mosi tidak percaya 1, 2 DPD atau 1, 2 DPC? Enggak ada. Ini kan barang diorder dari atas dan dari samping. Ini bukan. Iya, ini kan Johnny Ellen Nasarudin dan teman-teman yang cawe-cawe menghubungi semua DPC, DPD, minta KLB. Bukan teman-teman yang merasa ada masalah, resah, mencari jalan keluar. Nggak ada itu. Yang banyak dipertanyakan orang gini, nih mah. Sejak dari awal AHY atau DPP Partai Demokrat itu langsung menyeret pusat magma di istana bernama Presiden sebagai bagian dari ini. Coba kalau kita ikuti ya, apa namanya itu jumpa persnya pada waktu itu ya, yang kemudian ternyata tidak ditanggapi oleh Presiden. Pertanyaan saya sebenarnya, apa yang sedang dimainkan oleh Partai Demokrat ketika bahkan pada pukulan pertama saja sudah mencoba melibatkan Presiden? Tidak, di pertengahan bulan Januari itu sejumlah ketua DPC diundang oleh Johnny Ellen ke Jakarta. Ya. Nah, teman-teman ini menganggap mungkin ada bantuan bencana kah atau bantuan apa, ketemu di tempatnya Pak Johnny Ellen di Bellagio, di apartemen Bellagio, tiba-tiba bicara KLB. Teman-teman ini kaget. Nah, waktu masih 1-2 yang dipanggil, kita belum warning. Jadi bukan kita memainkan apa-apa, kita sedang diganggu. Nah, tiba-tiba ada beberapa ketua DPC dipanggil dan ketua DPD dipertemukan dengan Muldoko di satu tempat. Itu kesaksiannya lengkap, foto-fotonya ada, bahkan di internal kami kita lakukan BAP terhadap orang-orang itu. Kalau itu sih oke lah, namanya juga usaha ya. Tetapi kemudian yang kami bicarakan itu di ruang politik di Jakarta itu adalah kenapa bahkan tiba-tiba belum apa-apa itu sudah menyeret Presiden ke dalam riak-riak itu, padahal pada saat itu hanya ada Pak Muldoko di situ. Sebenarnya kalau ditarik-tarik sih bisa saja, tetapi kan langsung menarik Presiden di dalam pusaran itu, orang mengatakan bahwa kayaknya Partai Demokrat sedang memainkan sebuah permainan yang dilala tidak mendapat tanggapan yang cukup dari Presiden.
Nah, Anda sebagai pemilik suara, pimpinan di daerah, itu melihatnya seperti apa sebenarnya? Saya kira normal saja. Kita rakyat Indonesia. Partai Demokrat ini institusi yang sah, diakui oleh negara. Kita diganggu. Kebetulan yang mengganggu itu KSP. Ini KSP, Pak. Bukan orang lain. Kepala Staf Presiden. Adalah kewajiban kami sebelum menuduh melakukan tabayun. Kita minta klarifikasi. Apa Pak Presiden tahu ini urusan? Apa salah? Di mana salahnya? Bukan kita menyeret-nyeret Presiden. Justru kita mau mengkelirkan Pak Presiden. Mohon dijawab Pak, benar Bapak tahu ini urusan karena yang melakukan langkah ini Kepala Staf Presiden. Nah, di mana salahnya itu urusan? Ya, kalau kita menyeret, kita menuduh Presiden terlibat. Ini tidak, kami bersurat bertabayun, minta klarifikasi. Pak Presiden, ini Kepala Stafnya melakukan langkah-langkah yang menurut kami tidak patut. Apa Pak Presiden tahu? Karena kalau Pak Presiden tahu, ya kan ini kan bagi kami ini ancaman serius. Kan seperti itu konteksnya sebenarnya. Boleh nggak? Tadi yang ketua. Silakan. Bicara Kongres selalu tertutup. Mohon maaf, mungkin saya nggak tahu ketua. Mudah-mudahan insya Allah sudah dari awal bersama kami. Lupa bagaimana Kongres waktu Anies jadi ketua umum. Kita seperti nonton sepak bola loh, waktu kertas suara itu dibuka rame-rame. Kongres Bandung namanya. Kongres Bandung. Kalau ketua bilang nggak seperti itu, saya kaget. Saksi banyak kok. Saya kebetulan pendukung Anas. Bagaimana saya sampai nangis mengalahkan dua kekuatan itu? Ya, begitu juga waktu Pak SBY. Bagaimana? Aklamasi kita semua sama-sama kok di Hotel Shangri-La. Udahlah, nggak usah ya, jangan kita kecilkan yang gini-gini. Itu kita partai modern. Pemilik partai kita semua. Peserta, ya aku sekarang udah nggak lagi, aku udah di luar. Mereka itu, aduh capek kami dirikan kok kami disuruh di luar. Memang kami nggak punya hak suara, tapi kami peserta. Itu yang mereka katakan, ini mohon maaf. Ini kaitan dengan Pak Muldoko, saya ingin luruskan. Waktu mereka cerita dengan saya, Muldoko, dia kawan saya telepon. Pak, ini ada cerita gini-gini. Ya gimana bang, dia panggil saya abang. Mereka telepon saya, minta ketemu. Ada masalah di mereka. Ya saya kan gimana bang? Ya saya ketemu. Jadi ada ketemu berapa kali. Jadi kawan-kawan, tapi tolong ya. Ketua Sulawesi Selatan, saya sangat hormat. Saya ini hati saya setengahnya orang Sulawesi Selatan. Karena ini saya begini ya. Saya senang dengan Sulawesi Selatan ketua. Ya. Pak, semut aja diinjak menggigit Pak. Seperti yang saya katakan. Muldoko pada waktu itu dia tetap kok bilang sama saya enggak. Saya mau bantu Bapak Presiden. Ya, kita Pak Ruhut, Bang Ruhut kan tahu pandemi apa. Kita lagi fokus di sana kan. Saya enggak. Tapi sudah mulai. Termasuk aku sedih Pak SBY juga mulai sebut-sebut nama Muldoko. Ya, semua ya yang lain adalah kalau yang namanya Andi Arief, namanya Rahlan apa Muldoko itu udah nggak ada lah. Habis rata dibikin. Itu yang aku bilang, semut digigit menggigit, apalagi kawan. Mantan Pangap, Adi Makayasa, ya, Bintang 4, digitu-gituin. Semua orang nonton, pendukung dia juga banyak. Oh, begitu ceritanya katanya kan. Itulah waktu aklamasi. Tadi ketua juga bilang, kenapa dibawa arisan? Dia nggak ada. Ada dong dia di satu tempat. Buktinya dia ngomong dari telepon itu semua orang nonton kok. Dia pasti jangan-jangan dari kamar itu kita nggak tahu kan. Udah itu dia langsung datang. Ada bos. Saya sekali lagi mohon maaf. Aku orang Batak, kau Makassar, apa kita ini semua orangnya terbuka. Tapi budaya kita bos nggak lawan budaya Jawa. Hati-hati bos. Dia lembut-lembut bos. Lu tekan begini. Itulah kejadian sekarang. Kita mau bilang apa? Terima kasih. Ya, Ray, sebelum saya ke Mas Ri. Ray, ya, Bang. Anda menolak cara-cara yang dilakukan oleh Muldoko dan kawan-kawan. Coba jelaskan kepada kita kenapa tidakkah Anda memberikan juga ruang bahwa sebenarnya tidak akan terjadi seperti itu apabila pengelolaan internal itu tidak bermasalah? Kesalahan tidak boleh dicegah juga dengan cara yang salah. Itu saya. Jadi kalau misalnya KLB Deli Serdang menganggap peristiwa Kongres 2020 sesuatu yang salah, lalu mereka mengambil juga dengan cara yang salah, ya itu tidak dengan sendirinya jadi benar. Itu maksud saya gitu. Jadi justru mestinya mereka harus tunjukkan bagaimana cara membuat sebuah kongres yang benar. Gitu.
Itu satu. Nah yang kedua, kalau misalnya kita terkait dengan fakta hukumnya, kepengurusan 2020 ini sudah diakui oleh negara. Ya, terbukti sudah didaftarkan di Kedepkumham dan di Depkumham sudah dinyatakan benar gitu. Lepas bahwa persoalannya secara politik itu tidak diakui, itu ya. Tapi setidaknya Anda harus menyampaikan dong dasar-dasar yang cukup kuat mengapa misalnya KLB itu harus dilaksanakan. Yang bagi saya sendiri di luar peta ini tidak mendengar alasan yang cukup kuat itu, kecuali yang disampaikan tadi, ada keresahan, ada ketidaksukaan. Semua partai politik itu pasti terjadi. Ada semuanya. Ada orang yang merasa dilukai, ada orang yang merasa ditinggali, macam-macam dan seterusnya gitu. Kalau kita lihat secara umum, dasar-dasar orang untuk melakukan KLB itu kan ada 3 secara umum. Pertama, ketua umumnya memang sudah tidak bisa melaksanakan tugas, entah karena alasan apa, gitu ya. Yang kedua, ketua umumnya melakukan pelanggaran terhadap ADART, dan itu bisa dibuktikan melalui mungkin di Rapim, di mana-mana, macam-macam dan seterusnya. Atau yang ketiga, ketua umumnya itu ya dinyatakan melanggar atau melakukan tindakan yang tercela atau tindakan pidana yang pidananya justru kita sebut saja extraordinary crime. Jika setidaknya 3 alasan itulah mengapa sebuah partai politik atau ormas atau apapun melakukan semacam KLB, proses penggantian terhadap ketua umumnya gitu. Saya jujur tidak mendengar 3 alasan ini muncul di baik sebelumnya, waktu katakanlah awal-awal pertemuan antara sebagian katakan saat itu masih anggota dari Partai Demokrat dengan Pak Muldoko, maupun waktu KLB di Deli Serdang itu terjadi. Saya sih berharap di situ mereka mau menjelaskannya mengapa KLB ini, karena satu misalnya ketua umum kita melanggar ADART, ada apanya statut 234 gitu. Yang kedua, ketua umum kita misalnya tidak mampu melaksanakan tugas dengan kategori ini. Saya tidak tahu secara detail memang, tapi sepanjang pemberitahuan yang kita baca dan kita dengar, tidak ada argumen itu karena kelihatan bahwa KLB itu didesain dengan cepat untuk memilih ketua umum dan mendomisionerkan kepengurusan yang sebelumnya gitu. Di situ yang saya merasa apa argumen yang secara rasional saya bisa terima dari KLB, apa argumen yang secara hukum saya bisa terima. Di luar hal yang lebih teknis, yang lebih teknis itu adalah soal misalnya apakah yang datang itu betul-betul pengurus atau tidak. Apakah yang datang itu benar-benar representasi dari katakanlah misalnya 2/3 atau setengah atau berapa dari jumlah pengurus. Gitu. Kalaupun misalnya aturan itu ditolak, ya karena sebagian dari peserta ini mengatakan tidak menerima ADART tahun 2020, tetapi apakah aturan yang sama juga ada pada ART tahun 2025? 2015. Jangan-jangan di 2015 juga aturan KLB minus soal izin dari mahkamah itu ya. Majelis tinggi. Tetap ada karena itu kan aturan yang hampir berlaku di semua partai. Kalau Anda mau KLB, ini ya menyangkut soal itu. Saya potong langsung. Menarik ini. Di tempat ini salah seorang pemilik suara ketua AMD membuka hal yang tidak pernah kita dengarkan. Apa itu? Hasil Kongres 2000 ketika AHY menjadi ketua umum itu 2020 itu mengganti atau mengubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga pada saat itu. Itulah kemudian ternyata yang membuat banyak pengurus mengatakan, wow, kalau begini kenyataannya ini nggak benar nih, tetapi mereka diamkan. Apa tanggapan Anda banyak? Itu yang saya katakan, Bang. Kalau itu dianggap salah, mekanismenya bukan melalui KLB. Anda persoalkan dulu dong secara internal, itu satu. Yang kedua, kalaupun secara politik kemudian itu tidak bisa dipersoalkan, Anda bawa itu ke pengadilan. Itu kan biasa saja terjadi di mana-mana, bahwa ADART yang disahkan, yang sudah disahkan oleh Depkumham itu digugat saja ke pengadilan. Justru lebih kuat lagi untuk dasar melakukan gugatan karena sudah ada SK pemerintah kan terhadap ADART itu. Kita mengatakan nggak sah ini dilakukan melalui proses pergantian ADART atau pembuatan ADART yang tidak sesuai dengan ADART yang sebelumnya. Misalnya begitu dan seterusnya gitu. Nah, ini kan seperti meloncat langsung ke KLB. Meskipun saya sendiri tidak mengatakan KLB itu tidak penting, saya nggak mengatakan begitu, itu urusan Partai Demokrat. Yang saya mau katakan itu adalah KLB di Deli Serdang itu seperti didesain terburu-buru. Sebelum saya pindah ke Mas Ri, ada satu pertanyaan yang saya pengen dengar dari Anda. Ada yang mengatakan bahwa
Pak Muldoko di sini tidak berdiri sendiri. Tadi Pak Ruhut sudah mengatakannya, itu nggak benar, ya kan? Tapi Pak Nikmatullah, Ketua DPD Sulawesi Selatan mengatakan kelihatan kok. Saya mau tahu dari Anda, menurut Anda sebenarnya ini Pak Muldoko berdiri sendiri atau? Kalau abang baca pernyataan saya ketika masih terjadi di peristiwa hotel itu, saya mengatakan bahwa ini murni kegiatan Pak Muldoko, tidak terkait dengan Pak Jokowi. Tetapi jangan juga disalahkan publik kalau pada akhir-akhir ini berkembang semacam image bahwa kekuasaan berada di belakang ini. Kalau kemudian kira-kira gitu, tidak ada penjelasan yang cukup kuat dari pihak istana untuk klarifikasi soal nggak cukup sekedar nggak ikut gitu. Tapi apa ininya gitu? Pertama adalah begini, Pak Muldoko 1 hari absen dari tugasnya sebagai KSP, langsung datang ke ke Deli Serdang, Sibolangit itu. Itu artinya kan ada izin pemerintah, dalam hal ini presiden. Itu pertama. Yang kedua adalah sebagai ketua KSP, Pak Muldoko apakah tidak terlebih dahulu memberitahu kepada presiden tentang aktivitasnya yang sudah sangat bisa diduga bahwa aktivitas itu akan memunculkan resistensi publik, bukan hanya orang-orang di Demokrat, tapi juga di publik secara umum gitu. Nah, itu yang saya sebutkan. Jadi nggak bisa dijelaskan sekedar Jokowi nggak terlibat, tapi ada kasih sinyal yang lebih kuat untuk menjelaskan bahwa kita membaca ada indikasi sejak dari awal saya mengatakan begini, dari awal saya mengatakan Pak Jokowi nggak terlibat. Ini murni kegiatan, saya bisa cek ya pernyataan saya itu murni kegiatannya Pak Muldoko. Tetapi setelah peristiwa KLB itu sampai sekarang susah juga untuk memberi keyakinan kepada publik bahwa istana tidak berada dalam lingkup peristiwa ini. Itu maksud saya. Sebelum saya ke Frida dan Pak Nikmatullah, Mas Sri Mulyono, pada kasus Partai Demokrat ada satu nama yang tidak bisa kita abaikan begitu saja, bernama Anas Urbaningrum yang kemudian mendirikan PPI namanya, Perhimpunan Pergerakan Indonesia. Saya pengen tahu apakah Anas Urbaningrum cawe-cawe dalam hal ini? Dan yang kedua, ini pertanyaan yang mungkin terlalu cepat, tapi saya pengen tahu apakah nantinya Anas itu akan tetap bermain pada area Partai Demokrat ketika tahun 2022 nantinya akan keluar. Beberapa orang mengatakan bahwa jika Anas Urbaningrum keluar nantinya, itu pasti akan mengubah peta di Partai Demokrat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bang Faisal Akbar Faisal, Bang Ruhut, Bang Ray, dan semua dari Jogja. Selamat sore semuanya. Jadi pertanyaannya tadi adalah apakah AU terlibat dalam KLB? Saya katakan tidak. Dari awal AU sudah mengatakan bahwa kita semua timnya AU tidak boleh ada yang terlibat di KLB. Nah, tapi kami melihat menyoroti setelah diskusi panjang tadi dan beberapa hal yang dan mengemuka belakangan ini, KLB ini menurut kami adalah rangkaian peristiwa panjang di Partai Demokrat sehingga berbuah apa yang dinamakan KLB Sibolangit ini. Misalnya saya katakan ya, dari misalnya pada kepemimpinan Profesor Budi Santoso itu aman-aman saja. Tidak ada KLB, tidak ada kasak kusuk yang berarti, sehingga Partai Demokrat dari nol mampu meraih angka 7,5% dalam pemilu yang pertama kali diikuti dan langsung mengantar Pak SBY jadi presiden setelah koalisi dengan beberapa partai. Tahun 2005 kita aktif sama Bang Ruhut ini di pemerintahnya Pak Hadi Utomo. Karena solid, Bang Ruhut ini luar biasa kalau kampanye. Karena kami solid, kami kerjasama, Pak Hadi Utomo bagus, tidak ada yang mengganggu. Maka dari 7,5% naik menjadi 21%. Ini fenomena yang 148 kursi yang sangat luar biasa. Kemudian berganti Anas. Nah, kita kongres di Bandung, Bang Ruhut ya. Kongres di Bandung berganti Anas. Anas baru setahun jadi ketum sudah diobrak-abrik dengan isu korupsi, LSI, Anas mundur, KPK, nggak bisa kerja, nggak bisa kerja sama sekali. Sehingga pada 2013 awal, Februari 2013, Pak SBY melucuti kepemimpinan Anas. Jadi Ketua Umum Anas diambil alih oleh Pak SBY, Anas disuruh konsentrasi ke masalah hukumnya. Padahal saat itu
tanggal 8 Februari 2013, Anas belum punya status apa-apa. Bukan tersangka, hanya saksi-saksi yang dipanggil oleh KPK terus. Nah, inilah awal kudeta Partai Demokrat ya di sini ini. Iya, menarik. Inilah. Menarik. Awalnya. Kenapa saya katakan kudeta? Karena proses pengambil alihan ketua umum dari Anas ke Pak SBY tidak melalui mekanisme ADART. Anda ingin mengatakan bahwa SBY menghadapi karma? Ya, nantinya begitu. Nantinya begitu. Oke. Ini KLB pertama. Ini kudeta pertama di Partai Demokrat. Nah, banyak lagi peristiwa-peristiwa sebelumnya. Pak SBY mengumpulkan pimpinan DPD 1 seluruh Indonesia di rumahnya di Cikeas dengan nama Rapimnas dengan tidak mengundang Anas sebagai ketua umum. Ini juga ilegal dan ini arogan. Nah, contoh-contoh inilah yang dipertontonkan oleh Pak SBY kepada kami semua kader-kadernya ini. Sehingga pada hari ini kader-kader itu mencontoh Pak SBY. Oh, ini karena kami diajari begini, ya kita sikat aja Pak SBY hari ini. Ini kira-kira begitulah. Maksudnya mungkin begitulah cara berdemokrasinya di Demokrat. Iya. Oke. Bukan begitu. Saya sepakat dengan Bang Ruhut tadi bahwa cacing aja diinjek ini, semut kecil aja ini ya Bang ya. Apalagi ini tokoh-tokoh yang sudah berjuang, yang senior. Bang Joni saya kenal, yang ngasih sekretariat di Pramuka itu punya Bang Joni itu. Bang Joni disuruh pergi, semua disuruh pergi, ya otomatis begitulah kan. Nah, yang kedua, ketika Kongres Bali 2005 itu ada 5 calon. Final Profesor Budi Santoso dengan Pak Hadi Utomo. Pak Hadi Utomo menang, demokratis. 2010 ada 3 calon. Andi Melarangeng, Marzuki Ali, Anas Urbaningrum. Demokratis sekali. Anas menang, demokratis. Kemudian 2013 Pak SBY ngambil Partai Demokrat dari Anas dengan cara yang sangat tidak demokratis, dengan cara yang melanggar ADART. Setelah itu tidak ada lagi demokrasi di Partai Demokrat. Setelah itu. Okay. Pak SBY ngangkat dirinya sendiri jadi ketum calon tunggal. Setelah itu Pak SBY mengkondisikan aklamasi AHY calon tunggal. Tidak ada lagi demokrasi. Nah, jadi yang membunuh demokrasi dalam Demokrat ya Pak SBY sendiri, bukan orang lain. Oke. Itu. Nah, kenapa sampai KLB hari ini saya baca ADART Demokrat yang 2020? Iya. Tentang majelis tinggi. Ya. Di situ disebutkan bahwa mudah-mudahan kurang lebih lah ya. Ketua majelis tinggi adalah Ketua Umum Partai Demokrat periode 2015-2020, yaitu Pak SBY. Wakil Ketua Majelis Tinggi berikutnya 2020-2025 adalah Ketua Umum Partai Demokrat 2020-2025. Nah, jadi Pak SBY sudah membuat sudah membuat satu penjara sendiri, satu sistem sendiri, bahwa ya dia anaknya terus begitu. Nah, inilah yang membuat kader-kader senior prihatin dengan Demokrat. Kalau Demokrat sudah tidak ada demokrasi, ya. Kalau Demokrat diperlakukan arogan, dinasti, maka sebentar lagi Demokrat akan hilang. Mas, pertanyaan saya tadi belum dijawab. Anas akan keluar tahun 2022, setahun lagi. Ya. Setahun lagi kurang banyak bahkan gitu ya. Itu apakah Anas akan kembali lagi atau bagaimana? Maksudnya kembali ke Partai Demokrat. Tentu saja memang ada putusan pengadilan pada saat itu tidak boleh berpolitik 5 tahun setelah keluar gitu ya. Tapi kan kita tahu lah kaki-kakinya Anas kan masih ada. Baik di internal maupun di luar gitu, di mana-mana ada. Itu apa jawaban Anda? Saya belum tahu pasti, tapi menurut saya Anas tidak akan kembali ke Demokrat. Menurut saya ya. Yeah. Kalau saya sering ngobrol-ngobrol sama dia, nengok dia di sana, itu dia tidak akan kembali ke Demokrat. Tidak akan kembali ke Demokrat. Yeah. Oke. Mbak Frida, ini Pak Sri Mulyono ini dulu jabatannya apa Pak Sri Mulyono? Ketua Departemen Sosial. Ketua Departemen Sosial dan dulu staf khususnya Pak Profesor Subur Budi Santoso. Orang-orang Demokrat semua ini. Pak Ruhut, Pak Sri Mulyono itu orang-orang Demokrat semua dan ternyata pada pergi semuanya. Tadi dikatakan bahwa sejak SBY mengkudeta Anas Urbaningrum tahun 2013 tidak ada lagi demokrasi di Partai Demokrat. Saya ingin mendengarkan suara Anda sebagai pemilik suara dan pimpinan di tingkat daerah. Iya,
Ya, beliau-beliau ini tentunya orang yang sudah senior pada waktu itu. Tiba-tiba sudah tidak ada ketika kita di saat kemarin-kemarin sudah tidak melihat lagi para bapak-bapak ini. Nah, kenapa? Tadi sudah dikatakan melalui mekanisme dan lain sebagainya. Beliau seharusnya yang orang sudah mengatakan dirinya bahwa mereka sudah punya ilmu pengetahuan yang tinggi tentang di politik dan di organisasi tersebut. Kenapa hal itu tidak pernah disampaikan di dalam sebuah forum? Nah, kenapa kebanyakan orang yang sakit hati begitu keluar, dia melakukan sebuah komunitas, kemudian dia melakukan sebuah kasakusuk, dan akhirnya membuat keputusan. Mengatakan tadi organisasi harus begini-begini, ADART harus dilakukan secara begini-begini, dan lain sebagainya. Tapi kenapa ketika hal itu mereka lakukan dan mereka tidak mengatasnamakan mereka sebagai kader partai? Ini selalu saya katakan bahwa pendidikan politik ini yang akan dilihat di masyarakat itu seperti dagelan saja. Kalau tadi dikatakan gitu ya, Pak Muldoko selaku KSP kemudian tiba-tiba masuk di partai. Sudah jelas aturan di dalam organisasi manapun, orang yang mau menjabat sebagai ketua paling tidak mereka harus mendaftar atau mempunyai KTA, kartu anggota. Tadi alasan bahwa KLB harus mempunyai alasan dan lain sebagainya, dan itu sudah tidak dilalui hal tersebut. Nah, ini yang menjadi catatan bagi kami. Bagaimana ketika para bapak-bapak, para senior-senior saya ini yang pada waktu itu berada di sana. Ketika tadi dikatakan pada Rapimnas ya, Pak SBY mengajak pada waktu itu para pimpinan DPD untuk hadir dan lain sebagainya. Tentunya mereka juga ada saat itu. Tapi kenapa hal itu tidak mereka lakukan secara mekanisme organisasi biar hal tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam sebuah partai. Itu, Pak. Oke, tak perlu diklarifikasi. Mas tadi melakukan pernyataan tidak setuju dengan cara itu pada waktu itu gitu. Tetapi yang nggak ada kekuatan melawannya memang gitu. Nah, yang mau disebutkan itu adalah yang mau dikatakan itu sejak saat itu bibit-bibit sebetulnya akan kemungkinan terjadinya keretakan Demokrat ini sudah ditanam sendirinya melalui kongres itu gitu loh maksudnya. Bukan berarti cara itu disetujui saat itu, bukan berarti saat itu juga nggak dinyatakan tidak dilawan gitu loh kira-kira. Cuma ya kekuatan yang lebih besar dari sekedar perlawanan itu gitu. Dan ujungnya lah di 2021 ini bibit yang sudah tertanam itu yang meledak. Dan itu terjadi di mana-mana. Oke. Pak Ketua Sulawesi Selatan, Pak Nimatullah. Ya, saya kira saya mau mengklarifikasi. Itu saya kira kalimat atau narasi yang misleading. Kalau menganggap Pak SBY mengkudeta Anas, nggak ada itu. Proses SBY menjadi ketua umum itu melalui KLB. Kenapa kita melaksanakan KLB di Bali? Karena Mas Anas waktu itu tersangka korupsi. Iya, betul. Jadi Anda mau dia tersangka korupsi pada akhirnya ditahan, kita tetap biarkan kepengurusan begitu. Tidak ada yang mau urus ini partai. Ketua umum dibiarkan dia ditahan. Seperti pernah terjadi sama PSSI. Ketua umumnya ditahan di Cipinang, tapi dia tetap ketua. Bukan. Nah, Mas Ri, gimana? Jadi Anas itu kan tersangka tanggal 22 Februari 2013. Tanggal 7 Februari 2013, seprindik Anas bocor. Ya. Seprindik yang masih mentah. Hanya ditandatangani oleh 3 ketua KPK, tapi kemudian 1 ketua KPK, pimpinan KPK mencabut lagi tanda tangannya. Seprindik itu bocornya di Cikeas. Malam diundanglah rapat cari bahasan Joni Allen ke sana. SBY bilang Anas akan diambil kekuasaannya. Diganti Pak SBY mengambil posisi ketua umum. Anas disuruh konsentrasi ke masalah hukumnya. Ini yang saya bilang penggantian pengambil alian ini melanggar ADART, ilegal, arogan. Nah, inilah yang sekarang dicontoh oleh anak-anak ini, oleh teman-teman Demokrat ini. Pak SBY juga begitu. Itu kan ada situasi ilegal. Ini kudeta yang sesungguhnya. Itu kan. Itu kudeta yang sesungguhnya. Sorry, jadi kalau begitu KLB Bali itu sebagai apa? Nah, setelah Anas tanggal 22 Februari kan tersangka KPK. Tanggal 23 dia mundur. Mundur sebagai ketua umum partai.
Kemudian Pak SBY sudah mengambil alih nih dari tanggal 8 menyelenggarakan KLB untuk mengganti Anas. Itu. Untuk mengganti Anas Pak SBY menjadi ketum di situ di KLB. Paula? Iya, Anas belum punya itu status kan tersangka. langkah taktis. Anas terindikasi korupsi, maka kita minta dia fokus untuk mengurus masalah hukumnya. Kalau terindikasi tidak ada banyak. pengalihan kekuasaan. Gini, Pak Sri Mulyono tadi, Pak Sri Mulyono tadi menjelaskan urut-urutannya itu terbaca bahwa ternyata ada pengkondisian. Pengkondisiannya bahkan lebih parah lagi, pengkondisian melalui mekanisme penegak hukum. Lawang sprindiknya bocor di di Cikeas katanya. Jadi kemudian publik politik pada saat itu mengatakan kalau begitu keadaannya berarti sebenarnya Anas itu dikudeta oleh Pak SBY. Inilah yang dibahasakan oleh Pak Sri Mulyono hari ini. Saya tambahin satu lagi. Tanggal 4 Februari Pak SBY itu bicara dari Jeddah memerintahkan KPK menetapkan status hukum Anas Urbaningrum. Dari Jeddah? Dari Jeddah, Pak SBY meminta supaya KPK segera menetapkan status hukum Anas Urbaningrum. Kalau dia bersalah, maka nyatakan bersalah. Kalau tidak bersalah, mengapa tidak bersalah? Nah ini, saya masih hafal itu. Pak Ray Rangkuti, saya kutip itunya. Pak Ray kan memberikan tanggapan soal itu kan. Pak Ray mengatakan, mudah-mudahan saya masih ingat. Pak Ray mengatakan, kalau Anas dalam 3-4 hari ini tersangka, berarti itu intervensi presiden kepada KPK. Yusril juga bilang gitu. Tanggal 4 SBY pidato, tanggal 7 sprindik Anas bocor. Ini kan jelas intervensi. Pak Ruhut, tanggal 8 dilucuti. Iya. Itu. Jadi apa yang dikatakan Sri ya, itulah kejadiannya. Dan kawan-kawan ini mungkin beda Anas, Sri, saya yang kita dengan Kesatria menyatakan mundur, ya, dan kita nggak kembali lagi. Mereka itu sering curhat. Saya bilang ikut aja kami, Anas apa mundur aja kalian. Oh enggak, kami mau tetap di dalam. Saya tidak mengira. Jadi saya sangat kaget loh waktu pernyataan atau konferensi pers AHY. Saya sering dengar ini, Bang, kami udah segini suara bang, kami udah segini bang. Saya sering dengar. Dalam hati gua, lu halu aja lu. Taunya, rupanya dia nyusun kekuatan. Dan benar. Saya mau bilang apa? Saya nggak mengira. Dan itu yang saya katakan. Kalau memang kalian kuat dengan ada ART 220, ya, di situ aja ngotot. Ini kan dibawa keluar. Di luar kepaksa Sri, aku diundang Pak Akbar. Kamu udah orang luar. Belum lagi Pak Rangkuti ini pakar loh. Dia ikutin kita terus. Belum lagi yang lain-lain. Di situ. Belum lagi mungkin ada yang nggak senang dengan Pak Muldoko, minta dia dipecat. Ada yang nggak ini macam-macam. Jadi kata orang Sunda, aku di Bandung dulu, Pak Baliut jadinya kalian sendiri yang bikin Pak Baliut. Dan satu lagi, pemerintahan Pak Jokowi ini sangat arif dan bijaksana dan baik. Nggak sadar kemarin geng motor itu menunjukkan untung dibantu oleh Pak Yasona Lauli. Kenapa? Baru kemarin kasih administrasi. Berapa kontainer? Kan baru kemarin kan? Iya. Ada apa? Kenapa nggak waktu mendaftarkan itu? Belum kasih itu, sudah dilegalkan loh oleh pemerintah. Baik nggak? Baik loh. Jadi nggak sadar membuka borok sendiri nih loh. Hati-hati loh. Ya, gitu Pak. Pak Nimatullah. Ya. Sekaligus closing statement. Saya kira terlalu naif ya. Terlalu naif menghubung-hubungkan ini cenderung cocokologi kalau begini ceritanya ini. Cocokologi? Saya, apa yang terjadi cocokologi. Maksud saya, apa yang terjadi dengan Anas itu fakta hukumnya jelas kok. Pada akhirnya kan menjadi keputusan pengadilan. Sudah diinkrah juga oleh MA dalam bentuk final sehingga mengatakan itu sebagai pengambil alihan, mencurigai sebagai sebuah desain untuk melucuti Anas. Menurut saya itu cara berpikir yang menurut saya tidak pas. Apalagi kalau mau dibandingkan dengan KLB yang disebut KLB di sana itu kan tidak masuk akal. Bagaimana caranya orang yang tidak ber-KTA Demokrat bisa menjadi ketua umum? Itu kan apalagi sebuah kejadian yang mungkin di seluruh dunia tidak pernah terjadi. Ya, saya kira
tidak ada anggapan-anggapan itu adalah anggapan-anggapan orang luar. Artinya orang-orang yang pernah di Demokrat sekarang sudah tidak di Demokrat, tiba-tiba sok bicara tentang Demokrat. Menurut saya ini lucu saja gitu. Tanya kami dong, kami kayak ada di dalam. Kami nggak merasakan yang Anda bilang semua itu. Bahwa ini oligarki lah, tertutup lah, tidak demokratis. Nggak ada. Saya tidak bermaksud membandingkan untuk apa yang lain ya. Waktu Pak Anas, saja ketua umum, susah sekali diakses. Pak SBY ketua umum, kita sangat segan sama beliau, menelpon apalagi WA kita takut sekali. Hari ini mau WA di handphone, kita ke Jakarta, singgah di sekretariat pasti ketemu ketua umum, ketua DPC, ketua DPD, pengurus DPD, bisa bebas ketemu ketua umum. Mana? Nah, soal-soal seperti ini ketika orang bicara narasi di luar, Demokrat tertutup, eksklusif, ya menurut kalian, karena kalian tidak ada di dalam partai. Kami yang ada di dalam enggak ada, itu semua cerita palsu yang dibangun. Ya, baik. Bu Frida, sekaligus closing statement. Gimana? Oke, iya. Ketika bicara KLB jelas tadi Pak Bang Nikmatul udah jelas bahwa tadi saya sudah mengatakan bahwa sekali lagi pendidikan politik yang bagus dari para senior. Ketika udah satu aja lah, ketika orang mau mencalonkan ya sudah ikutin aturan, nggak punya KTA ini mencalonkan. Itu satu. Kemudian beliau ketika orang mengatakan kenapa Pak Jokowi, kenapa memberi surat kepada Pak Jokowi, ya karena Bapak Muldoko masih di kesatuan di dalam istana. Karena bagaimanapun ketika orang itu keluar dia masih mempunyai ini nama KSP. Itulah yang dipegang. Katakanlah saya ketika keluar orang sudah bicara, ketika saya bicara seperti ini otomatis saya akan mewakili partai. Nah ini yang yang sangat-sangat kalau kita mengatakan sangat memalukan. Kalau orang Jawa bilang bahwa ini ngisi-ngisi nih, artinya ini saru, artinya tata krama yang tidak dilakukan oleh seorang senior yang seharusnya menjadi contoh yang bagus. Oke. Apalagi AHY ini dikatakan tadi masih juniornya gitu ya. Dan kita tidak ada, kita merasa dipaksa di daerah ini harus bagaimana, kita merasa takut dan lain sebagainya. Kita orang daerah Bang, ketika kita pengen ketemu ketua umum, kita lebih gampang sekarang, artinya akses dan lain sebagainya, kita bisa melakukan itu. Dan di partai sendiri dari 34 DPD, tentunya orang udah pada cerdas semua kok, gitu. Nggak ada yang merasa ditekan dan lain sebagainya. Pasti kita sudah, semua pemikiran semua di masing-masing daerah itu sudah pemikiran yang semuanya pasti sudah punya inisiatif atau mereka daya pikir yang mereka mengatakan bahwa partai ini kalau memang salah begini, kalau memang benar begini, orang sudah bebas bicara kok selama ini. Kita tidak ada ditekan di partai ini. Gitu. Oke, ya. Pak Ruhut, closing statement. Ya, itu yang saya katakan. Apapun, ini mohon maaf, nggak ada maksud mencampuri tadi karena menyinggung kami di luar, mohon maaf. Tapi yang di dalam juga Johnny Allen itu jabatannya anggotanya Pak SBY loh. Hasil 2020. Marzuki masih Demokrat. Bahkan dia marah, dia disebut. Dan akhirnya dia sedikit buka mengenai Bu Mega. Akhirnya dia dipecat. Ini di kan sini tempatnya di sini di acara Pak Akbar. Akhirnya dia dipecat. Yang gini-gini bos. Kalau kami kita nggak mau kok ya mencampuri, silakan aja. Kami kepingin dong. Aku kepingin mimpi lagi kok Demokrat itu bisa 148. Tinggal apa mungkin, kan itu aja. Hal-hal seperti itu. Jadi kejadian ini aku sedih dan mengenai Pak Muldoko, Pak Jokowi, saya kebetulan ya, Pak Akbar juga nih, kami orang-orang Bapak ya, beliau tidak tipe begitu. Bahkan Ibu Megawati, saya punya ketua umum tegas, kami tidak ada yang boleh mencampuri. Ibu mengatakan kita jangan campur rumah tangga orang lain. Mungkin itu juga membuat Pak Jokowi tidak mau mencampuri. Itu yang dikatakan oleh Menseknek, ya Pak Profesor Pratikno. Itu kan urusan rumah tangga. Tapi karena dia terus dioyo-oyo, Andi Arief itu, waduh ngeri banget ya, sampai mestinya dijaga dong ketua umum kita ini. Karena ngomong-ngomong, saya dengar-dengarnya ada juga nih yang udah mau rame-ramein loh. Itu dulu enak sekali keluar dari TNI. Udah mau memenuhi aturan nggak? Wah ini bahaya nih katanya kan. Wah ini udah ada yang mau masalahkan loh. Jadi tolong juga, AHY juga udah mesti hati-hati nih. Ya, karena ada aturan rupanya. Kalau jadi tentara itu harus berapa belas tahun. Ya dia lebih lama di luar negeri. Ini sudah ada nih sekarang yang mau rame-ramein.
Jadi memang Demokrat itu, dan mereka ini aku sedih, tapi Ibas nggak bisa terima, dia marah. Mereka dulu bilang, ini nggak kejadian bang, kalau tetap SBY ketua umum, kalau nggak SBY ya kasih ke Ibas, jangan AHY. Itu mereka bilang, tapi Ibas, wah kami keluarga, kami satu suara, jangan adu domba kami ya. Udah terserah. Saya bilang apa? Gak baik saya campurin kan? Mas Ri, Oke, siap. Jadi Anda tadi membuka satu hal ya soal Anas itu. Gimana? Closing statement Anda seperti apa? iya, jadi begini. Yang pertama adalah saya katakan Pak SBY itu benar-benar ingin merebut Partai Demokrat dari Anas dan dari orang lain, bukan dari Anas saja. Orang lain pun tidak boleh ada yang ambil Demokrat, Pak SBY ambil sendiri dengan indikasi yang sangat jelas, dibuat ADART yang baru, di mana ADART itu hanya Pak SBY dan anaknya lah yang bisa menguasai partai itu jelas tertulis di ADART. Nah, yang kedua, karena ini sudah KLB, sebagai mantan anggota Demokrat, kader Demokrat, saya berharap kepada Pak Muldoko seandainya dia menang nanti, supaya Demokrat dibesarkan, jangan lagi ada dinasti, jangan lagi ada sistem keluarga yang begini ketat. Demokrat harus menjadi partai terbuka, partai yang bagus, partai yang besar. Demokrat jaya kembali. Nah, dan ini akan menunjukkan bahwa sebenarnya Demokrat itu bisa, tanpa Pak SBY pun bisa sebenarnya. Kalau nanti Pak Muldoko berhasil. Saya kira itu. Soal Anas, sekali lagi Anas kayaknya sudah tidak mau lagi lah ke Demokrat. Ya, oke. Ray, siap. Apa pernyataan terakhir Anda kalau kemudian ternyata berandai-andai nih, ternyata betul-betul pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM meratifikasi Partai Demokrat KLB itu, seperti apa risiko yang kita hadapi sebagai sebuah bangsa? Ya artinya kan sebenarnya kita tidak memiliki satu desain sistem kepemimpinan yang ajak gitu. Dari model-model yang seperti itu saya kira justru akan mengundang persoalan di masa yang akan datang. Karena siapa saja pun sepertinya boleh untuk melakukan KLB, nanti ya tinggal pemerintah saja mengesahkan atau tidak gitu. Itu menurut saya yang paling penting, tentu menjadi catatan nanti ke Depkumham ya. Baiknya Depkumham dalam rangka bukan memberi pengesahan itu dalam rangka memperkuat sistem kepartaian kita gitu, lembaga keparpol kita gitu, menurut saya. Nah itu yang saya kritik dari KLB kemarin itu. Apa yang sumbangsihnya bagi perbaikan sistem kualitas keparpolan kita, demokrasi kita macam-macam. Bukan karena itu kemudian juga saya mau mengatakan bahwa apa yang terjadi di Demokrat ini juga substansial bagi demokrasi kita. Tidak juga menurut saya. Itu yang saya katakan sejak dari awal tadi, bahwa sesuatu yang kita anggap tidak tepat tidak boleh juga dilawan dengan cara-cara yang tidak tepat gitu. Nah, oleh karena itulah ya berjuang di dalam, memperbaiki partai ini juga dari dalam ya, dan seterusnya gitu ya. Dan selalu ada cara untuk memperbaikinya sedemikian rupa gitu. Dan tentu saja kita menganggap bahwa semua yang terjadi ini bagian dari cara kita untuk memperkuat sistem kepartaian kita gitu. Karena saya kira tidak ada satu partai politik pasca reformasi ini nggak mengalami peristiwa ini. Sejauh yang saya tahu, sejauh ini cuma Gerindra. Coba dicek khususnya partai-partai yang pernah leading ke DPR ya. Mungkin 11 sampai 12 partai politik atau mungkin sekitar 14 politik. Mayoritas dari semua partai itu mengalami hal yang seperti sekarang. Hatta PDI Perjuangan, PDI sudah melahirkan banyak sekali cabang-cabang yang berdiri sendiri gitu ya. Golkar sudah nggak terhitung. Nah kemudian PKB seperti kita ketahui, ya kemudian P3, ya bahkan PKS juga mengalaminya. Saya kira yang sejauh ini belum dulu kita menganggap Demokrat nggak akan terjadi, hari ini juga terjadi gitu ya. Nah sekarang setidaknya mungkin hanya dua, Nasdem dan Gerindra. Tapi tidak ada tahu juga di masa akan datang. Apa yang kita mau pelajari dari situasi ini menurut saya gitu. Mengapa partai politik kita nggak bisa ajak dalam proses transisinya gitu. Nah itu yang saya mau katakan Bang. Oleh karena itu saya sendiri berada dalam posisi kita harus perbaiki bersama-sama mekanisme ya, tradisi ya, kemudian kultur berpolitik ini, sebab bangsa ini ya secara umumnya adalah dikelola oleh partai politik ini gitu. Pada akhirnya memang kita harus betul-betul bersegera untuk memperbaiki kualitas partai politik kita.
Salah satunya adalah bagaimana pengelolaan yang seharusnya, bagaimana distribusi kewenangan yang pasti antar para pihak, bagaimana distribusi pendapat antara mereka, bagaimana kepentingan dibicarakan, bagaimana kepentingan dinegosiasikan. Sebab kalau tidak, hanya menunda waktu kemudian akan terjadi seperti yang sudah kita lihat. Tidak ada yang tidak mengalaminya. Ada yang bisa menyelesaikan secara baik dan ada yang bisa akhirnya kemudian terjebak pada keributan yang pada akhirnya menjadi tidak bagus bagi partai itu. Dampaknya kita lihat ketika pemilu dan seterusnya dan seterusnya. Akbar Faisal Unsensor dalam dukungan Nagara Institute akan terus-menerus menyuarakan bagaimana demokrasi berjalan sebagaimana seharusnya, termasuk di dalam partai politik. Teman-teman sekalian, Pak Nimatullah, Ibu Frida, Pak Sri Mulyono, Pak Ruhut sahabat saya, Ray sahabat saya, kita para kru di sini berterima kasih Anda meluangkan waktu dan kita membicarakan ini. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.